Pasar tengah malam. Pasar tumpah di kota kecil Jawa Tengah hanya buka setiap malam Jumat Kliwon. Dikenal sebagai tempat dagang yang ramai dan murah meriah. Pasar ini ternyata menyimpan rahasia kelam. Sebagian pedagangnya adalah pelaku pesugihan yang menjual jiwa demi kekayaan. Cerita ini mengikuti seorang mahasiswa bernama Andi yang sedang meneliti mitos pasar-pasar mistis. Ia tak sengaja menemukan kebenaran mengerikan yang mengancam nyawanya sendiri. Andi, seorang mahasiswa antropologi, mendapat tugas untuk meneliti budaya pasar tradisional. Ia diajak oleh temannya, Wahyu, untuk mengunjungi pasar tumpah yang hanya buka tengah malam di malam Jumat Kliwon. Jangan salah, bro, pasar itu ramah banget. Tapi katanya ada aturan tak tertulis di sana. Jangan pernah menawar terlalu murah, apalagi sama pedagang tua yang matanya merah. Saat mengunjungi pasar, Andi mulai melihat keanehan. Beberapa pedagang tidak memancarkan bayangan, dan beberapa pembeli terlihat seperti melayang. Ada aroma kemenyan di setiap sudut, dan suara gamelan samar-samar terdengar dari tempat tak terlihat. Pasar ini bukan untuk manusia biasa, gumam seorang nenek tua yang mendadak muncul di belakang Andi. Andi dan Wahyu didekati oleh Pak Darto, pedagang sepuh yang memperingatkan mereka agar tidak bertanya terlalu banyak. Pak Darto bilang, pasar ini punya perjanjian, kau bisa kaya raya, tapi bayarannya harus setimpal atau lebih. Ada yang jualan daging di sana tuh, kata Pak Darto sambil menunjuk satu lapak. Tapi daging apa ya? Coba kau tebak sendiri. Andi mengikuti seorang wanita berjubah hitam yang masuk ke lorong sempit di belakang pasar. Di sana, ia melihat ritual pesugihan. Seorang pedagang muda menyembelih kambing hitam, lalu mengoleskan darahnya ke koin emas sambil membaca mantra Jawa kuno. Suara si wanita, "Kulo nyuwun sugih, nyuwun berkah, nyuwun tumbal." Wahyu tiba-tiba hilang di tengah keramaian pasar. Andi mencarinya dan hanya menemukan bekas sandal serta percikan darah kecil di dekat lapak pedagang bakso. Pedagangnya senyum aneh, mengucapkan, "Temanmu sudah jadi bagian dari pasar ini." Andi kabur dan mendatangi dukun setempat. Dukun itu menjelaskan bahwa pasar itu dikuasai oleh makhluk gaib bernama Nyai Ranti, penunggu pasar yang menagih tumbal dari setiap pelaku pesugihan setiap 40 hari. Dan Wahyu kemungkinan telah dijadikan tumbal oleh pedagang yang mengajaknya dulu. Andi memutuskan kembali ke pasar untuk menyelamatkan Wahyu atau setidaknya membebaskan arwahnya. Ia membawa sesajen dan membaca mantra penolak bala. Di tengah pasar, ia berhadapan langsung dengan Nyai Ranti, sosok wanita bertaring dengan rambut api. "Nyai Ranti, kau mengganggu keseimbangan. Sekarang gantinya harus kau yang tinggal." Namun sesajen dan mantra itu cukup untuk membuat Nyai Ranti mundur. Pasar tiba-tiba hening, para pedagang menghilang, dan Andi pingsan. Andi ditemukan pagi hari di tanah kosong, tempat pasar itu semula berdiri. Tidak ada jejak pasar, hanya bau kemenyan yang masih terasa. Di dalam sakunya ada koin emas berlumur darah dan secari kertas bertuliskan, "Kau telah melihat terlalu banyak. Pasar akan datang mencarimu."